Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pandu Setiawan dengan NIM 21231085 dari kelas Pendidikan IPA D 2021. Di sini saya akan membahas studi kasus mengenai partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup dengan mata kuliah Kapita serta IPA dan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari SSI MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu partikel dalam benda mati dan makhluk hidup. Partikel ini kita ibaratkan sebagai fondasi dalam rumah. Apabila tidak ada fondasi dalam rumah, maka rumah tersebut pastinya tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Begitu juga partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Selanjutnya ada atom. Atom ini dalam pondasi pasti terdiri dari beberapa, contohnya semen, air, dan juga pasir. Atom ini kita ibaratkan sebagai semen. Eh, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Selanjutnya yaitu ada partikel subatom. Walaupun atom merupakan unit terkecil penyusun molekul, materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun dari bagian yang lebih kecil lagi, yang disebut dengan partikel subatom. Begitu juga dengan semen. Semen itu masih tersusun dari bahan-bahan kimia lainnya sebagai pembentuk semen. Di sini partikel subatom terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yaitu elektron atau ion yang bermuatan negatif. Yang kedua ada proton atau ion yang bermuatan positif. Dan selanjutnya ada neutron, ion yang bermuatan netral. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan teori atom. Baiklah, yang pertama ada teori dari Dalton. Tokoh pertama yang mengawali teori ini adalah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier dan hukum kekekalan massa dan hukum Gauss atau hukum susunan tetap. Ia menyatakan atom sebagai bola penjal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya ada setiap unsur memiliki atom yang identik. Atom dari unsur berbeda adalah beda. Atom dapat membentuk molekul. Teori ini hanya mampu bertahan selama 90 tahun. Hal itu dikarenakan pada tahun 1886, Goldstein telah menemukan partikel listrik yang memiliki muatan positif dan yang sekarang dikenal dengan nama proton. Setelah itu, pada tahun 1897, Thomson mendapatkan penemuan berupa partikel bermuatan negatif yang diberi nama dengan elektron. Teori yang kedua yaitu ada teori dari J.J. Thomson. Setelah teori atom Dalton, teori yang keluar ada teori Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada Dalton. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Ia mengemukakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif, dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis pada roti. Dinamakan teori roti kismis karena muatan negatifnya atau elektron kismis mengelilingi atom yang bermuatan positif atau roti. Secara garis besar, teori atom J.J. Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Selanjutnya ada teori dari Rutherford. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya, yaitu Thomson. Ia mengemukakan atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom, yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron berputar mengelilingi inti atom. Ketika melakukan eksperimen, Rutherford membuat rancangan percobaan penembakan atom emas dengan partikel alfa yang dipancarkan unsur radioaktif.
Setelah dipancarkan, maka hasilnya adalah radioaktif itu yang ada yang dipantulkan, diteruskan, dan dibelokkan. Yang keempat ada teori dari Niels Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum dan hidrogen. Ia mengemukakan atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Setelah teori Rutherford mulai tersebar dan digunakan, para ilmuwan sepakat bahwa atom terdiri dari elektron dan inti atom. Teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahan itu adalah lintasan elektron yang disampaikan Rutherford belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Selanjutnya ada teori atom modern. Yang pertama ada atom terdiri atas inti atom yang dikelilingi beberapa elektron. Selanjutnya, inti atom terdiri dari nukleon yaitu proton dan neutron atau netral. Saat mengelilingi inti atom, elektron menempati suatu orbit atau lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Tiap kulit atom memiliki batasan maksimum elektron yang dapat menempatinya. Kulit atom suatu unsur diberi nama K, L, M, N, O, P, dan Q. Atom netral jumlah proton dan elektron sama. Apabila atom kehilangan atau mendapatkan elektron disebut dengan ion. Apabila kehilangan elektron disebut dengan ion positif atau kation. Sedangkan bila mendapatkan elektron disebut dengan ion negatif, anion. Golongan adalah banyaknya elektron pada kulit terakhir. Sedangkan periode adalah jumlah kulit yang terisi elektron. Dapat dilihat pada sistem periodik unsur. Baiklah, kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu mengenai molekul. Molekul merupakan gabungan dari dua atau lebih atom. Bisa tersusun dari atom yang sama. Contohnya hidrogen atau H2 dan oksigen O2. Selain itu, bisa juga berbentuk dari atom yang berbeda. Contohnya air H2O, karbon dioksida CO2, dan karbon monoksida CO2. Molekul ini terdiri jenis molekul ini ada dua jenis, yaitu yang pertama molekul unsur, yaitu molekul yang terbentuk dari atom yang sama. Selanjutnya ada molekul senyawa, yaitu molekul yang tersusun dari atom yang berbeda. Molekul yang dibangun dari dua atom, baik atom yang sama atau berbeda, disebut dengan molekul diatomik. Selanjutnya ada ion. Ion merupakan atom yang bermuatan listrik. Contohnya Na+, Ka+, Ca+, OH-, Cr-, dan lainnya. Nah, pada unsur natrium atau Na ada tanda plus, yang artinya atom tersebut bermuatan positif. Ion positif dan negatif. Salah satu yang membedakan logam dan non-logam adalah kecenderungannya pada elektron. Unsur logam cenderung melepaskan elektron, sementara non-logam menyerap elektron. Nah, pelepasan dan penyerapan elektron tersebut dapat terjadi saat unsur logam direaksikan dengan unsur non-logam. Baiklah, kita akan membahas materi yang selanjutnya yaitu tentang studi kasus. Baiklah, pada studi kasus saya mengambil yaitu bahaya penggunaan plastik hitam sebagai pembungkus makanan. Dilansir dari laman Detik Health 10 Agustus 2019, peneliti bioplastik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Muhammad Ghazali, menyebut jika kantong plastik hitam ini tergolong jenis plastik yang berbahaya karena sudah mengalami banyak proses daur ulang dan tercampur banyak zat kimia lain di setiap proses pembuatannya, menjadikannya lebih berbahaya untuk digunakan terutama untuk makanan dibandingkan kantong plastik berwarna lainnya. Bahkan plastik bening ini terbuat dari jenis plastik low density polyethylene atau LDPE dan belum pernah tercampur zat kimia dari proses daur ulang tersier dan kuarter saja tidak dianjurkan menjadi wadah makanan panas.
Selain itu, ada beberapa fakta mengejutkan plastik hitam ini yang penting untuk diketahui, yaitu yang pertama, sulit didaur ulang karena sudah mengalami proses daur ulang yang panjang dan berulang kali, membuat jenis kantong plastik ini menjadi sulit untuk didaur ulang kembali. Selain itu, mesin mesin pemilah yang juga sampah juga sulit untuk mengenali jenis plastik ini karena warnanya yang gelap. Melansir dari laman Beyond Plastic, kantong plastik hitam adalah hasil dari daur ulang plastik lainnya. Dan di dalam proses daur ulang plastik, ada tambahan zat kimia yang memudahkannya untuk diproses menjadi barang baru. Tapi sayangnya, zat kimia yang digunakan tersebut bisa membahayakan manusia dan lingkungan. Yang kedua yaitu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Hal ini karena dikarenakan banyaknya kandungan zat kimia pada plastik ini, seperti brom, antimoni, timbal, kadmium, dan merkuri, di mana bahan kimia ini dapat menyebabkan berbagai masalah, tak hanya lingkungan tapi juga kesehatan. Zat-zat berbahaya ini jika bisa terlepas dari plastik jika terpapar panas atau bersentuhan langsung dengan air dan makanan. Parahnya, zat berbahaya ini bila masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Selanjutnya yaitu mencemari lingkungan. Kantong plastik ini tidak hanya berbahaya saat pemakaian saja, tapi juga saat produksi. Karena berasal dari daur ulang plastik, proses pembuatan kantong plastik hitam ini melepaskan bahan kimia beracun dan berbahaya. Bahan berbahaya yang dilepaskan itu berupa bahan kimia neurotoksik, karsinogenik, dan pengganggu hormon. Bahan berbahaya ini akan dibuang dan berakhir di tanah, air, dan laut. Yang keempat, ada banyak kandungan unsur kimia di dalamnya. Sekian, terima kasih. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.